Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka dan masih bareng dengan Mas Eka pastinya. Ya, di video kali ini Mas Eka akan memberitahu kepada teman-teman, kenapa sih harus daftar DTKS gitu ya? Untuk mendapatkan KJP, kenapa nggak langsung aja dikasih Pak DTKS-nya? Kenapa nggak langsung daftar aja DTKS-nya? Ribet amat harus daftar DTKS. Kenapa? Pertanyaannya ya seperti itu. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang baru bergabung di channelnya Mas Eka, yuk subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendapatkan informasi terupdate seputaran KJP, DTKS, PIP, dan lain-lainnya. Pokoknya seputaran sekolah. Di sini banyak banget tuh ya, tinggal dicek satu-satu sama teman-teman. Mau itu KIP, DTKS ya, terus nanti di PPDB juga, pasti dikasih season full ya, seperti tahun kemarin ya. Dan teman-teman juga bisa bergabung di Telegramnya Mas Eka. Ayo, di-follow juga Telegramnya Mas Eka ya, karena di situ juga banyak informasi yang lebih singkat-singkat nih ya. Kalau di YouTube itu agak panjang, nah kalau di TikTok itu lebih disingkat-singkat, kurang dari 1 menit ya. Oke, langsung ke mana nih, ke web KJP-nya ya. Nah, di sini ada website KJP-nya ya. Mungkin teman-teman bingung ya, kalau dulu kan daftar KJP tinggal daftar aja ke sekolah gitu, nggak perlu harus nunggu-nunggu ke DTKS dulu ya. Sekarang itu panjang prosesnya seperti yang sudah Mas Eka jelaskan di video sebelumnya tuh ya. Panjang banget prosesnya, nggak semudah dulu lagi. Makanya kalau yang udah punya KJP nih ya, udah tuh di apa ya, kalau bahasa orang ini, diapik-apik ya, dirawat KJP-nya, jangan disalahgunakan. Kalau misalkan udah disalahgunakan, keblok KJP-nya, ah, udah tuh ribet. Terus nih di Mas Eka ingetin, jangan sekali-kali ikut tawuran ya, tuh ya. Kalau misalkan ketahuan tawuran, kemudian KJP-nya diblok, yang rugi bukan kalian, tapi orang tua kalian juga mengalami kerugian yang besar pastinya. Dan ketika kalian ingin mendaftarkan lagi KJP-nya itu sulit ya, susah ya. Jangan sekali-kali melanggar, yang sudah ditetapkan sesuai dengan KJP-nya. Kalau misalkan melanggar, kalian daftarnya akan susah. Nah, sekarang daftarnya itu harus melalui DTKS. Makanya kenapa harus daftar DTKS? Karena ya, karena sesuai dengan kebijakan pemerintah Pemprov DKI Jakarta yang berkaitan dengan, kesejahteraan sosial ya, itu di ranahnya dinas sosial, bukan ranahnya sekolah. Karena kalau misalkan ngecek dia, mengukur orang ini, mampu atau tidak mampu, itu sekolah bukan ranahnya gitu, karena ranahnya sekolah adalah ranahnya pendidikan, sementara ranahnya mengukur orang ini mampu dan tidak mampu secara ekonomi gitu, itu, dinas sosial atau secara sosial itu dinas sosial Provinsi DKI Jakarta. Makanya semua bentuk bantuan dari, bansos yang berada di Pemprov DKI itu berasal dari DTKS atau dinas sosial ya. Sehingga data ini bertujuan untuk, mengumpulkan data-datanya terlebih dahulu, kemudian nanti bisa dipergunakan untuk bantuan-bantuan sosial, yang ada di Pemprov DKI. Salah satunya tadi KJP, KJMU, seperti itu ya. Makanya perlu daftar di DTKS, karena juga kan syarat untuk daftar KJP itu harus terdaftar atau menerima bantuan, dari dinas sosial atau terdaftar di DTKS gitu. Soalnya kan tadi syarat KJP itu ada 4, yang pertama umurnya 6 sampai 21 tahun, kemudian bersekolah di DKI, kemudian memiliki NIK DKI, dan yang keempat itu, harus terdaftar sebagai peserta DTKS atau penerima bantuan sosial. Nah, kalau misalkan teman-teman 3 sudah memenuhi syaratnya tapi tidak terdaftar di DTKS, maka teman-teman tidak bisa masuk sebagai penerima KJP gitu ya, kalau yang baru tuh. Kalau misalkan yang udah lanjutan-lanjutan dari tahun 2018, 19 ya udah aman tuh, tapi sarannya mereka tetap harus daftar DTKS ya, karena misalkan jaga-jaga takut-takut misalkan KJP-nya tadi bermasalah, teman-teman punya backup data dari DTKS. Itu ya teman-teman ya. Kenapa harus daftar DTKS? Ya karena pusat dari bantuan itu datanya diambil dari DTKS, bukan dari mana-mana. Jadi sudah satu pintu dari Pusdatin Japsos, semua datanya diambil dari situ. Kalau teman-teman tidak terdaftar di situ, maka teman-teman tidak bisa menikmati atau, mendapatkan bantuan-bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta, untuk warga DKI pastinya ya. Oke, itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Seperti biasa jika ada pertanyaan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini untuk bisa berkembang lagi. Dan akhirnya Mas Eka akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.